Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi Al-Islam, yaitu bab tentang keimanan, yaitu beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya minta diperhatikan dalam penjelasan bab ini. Yang pertama, untuk diketahui bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud adalah Suhuf, kemudian Taurat, Zabur, dan Injil. Dan ini perlu diyakini keberadaannya dan telah diturunkan untuk umat yang terdahulu, juga patut diketahui sejarahnya. Kemudian ada kitab suci yang terakhir, yaitu Al-Quran, yang harus diyakini keberadaannya sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat Nabi Muhammad sampai datang hari kiamat. Wajib dibaca, dipahami isinya, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Inilah bab yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah yang pertama, macam-macam kitab Allah. Yang pertama, Suhuf atau lembaran-lembaran suci diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, kitab suci Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Zabur diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Yang keempat, kitab Injil diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Yang kelima, Al-Quranul Karim adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ada beberapa keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat oleh kitab-kitab suci sebelumnya, seperti Taurat, Injil, Zabur, dan lain-lain lagi. Yang kedua adalah bahwa ajaran-ajaran yang termuat dalam Al-Quran adalah kalimat Allah yang terakhir untuk memberikan petunjuk dan pimpinan yang benar kepada umat manusia. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah supaya tetap sepanjang masa, kekal untuk selama-lamanya. Yang ketiga, bahwa kitab suci Al-Quran yang dikehendaki Allah akan kekekalannya itu tidak mungkin pada suatu hari nanti akan terjadi, bahwa suatu ilmu pengetahuan akan mencapai titik hakikat yang bertentangan dengan hakikat yang tercantum di dalam ayat Al-Quran. Kemudian yang keempat, yang terakhir, Allah berkehendak supaya kalimatnya itu disebarluaskan dan disampaikan kepada semua akal pikiran dan pendengaran, sehingga menjadi suatu kenyataan dan perbuatan. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan yang pertama, bahwa kitab suci yang diturunkan Allah untuk umat manusia ada 5, yaitu Suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam, Taurat Nabi Musa alaihissalam, Zabur Nabi Daud alaihissalam, Injil Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuk menjaga Al-Quran dari penyelewengan dan pemalsuan. Karenanya apabila ada yang berpendapat bahwa Al-Quran yang ada di tengah kaum muslimin tidak lengkap, maka harus ditolak, dan pendapat tersebut sesat lagi menyesatkan. Inilah materi tentang keimanan, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tugas bab
tentang beriman kepada kitab-kitab Allah ini, anak-anak tolong nanti tugasnya adalah menjawab uji kompetensi pada halaman 46 soal Romawi 1 dan soal Romawi 2 dikerjakan di buku tulis. Itu saja tugas dari saya dan mohon untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.